Berjumpa lagi bersama Yanto yang akan segera menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berkumpul dengan yang lainnya. Sekarang tidak ada apapun di tempat tersembunyi para dewa ini dan hanya terlihat banyak mayat-mayat. Dalam kehampaan ini mayat tidak akan membusuk tetapi mereka akan mengeras sepenuhnya. Namun selama mereka disentuh dengan lembut mereka akan segera benar-benar berubah menjadi abu yang berterbangan. Xiao Yan awalnya sangat gembira ketika melihat banyak cincin penyimpanan pada mayat-mayat ini. Namun Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa cincin penyimpanan ini juga akan berubah menjadi abu setelah mereka disentuh. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan merasa sangat kesal ketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh menyia-nyiakan sumber daya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam tiba-tiba seluruh tempat tersembunyi para dewa bergetar. Semua mayat di seluruh tempat hukuman para dewa juga benar-benar kembali berubah menjadi abu dan terbang. Pada akhirnya hanya tersisa beberapa belas orang dari kelompok Xiao Yan di tempat tersembunyi para dewa ini. Namun beberapa saat setelah getaran terasa semua orang tiba-tiba merasakan adanya tekanan yang kuat. Tekanan ini melonjak ke sekeliling seolah-olah semua orang berada pada kecepatan yang sangat cepat. Tekanan ini juga semakin lama semakin kuat hingga pada akhirnya semua orang pada saat ini mengeluarkan darah. Begitu juga dengan Xiao Yan. Bagaimanapun Xiao Yan yang telah berpisah dengan klon dewa asli dan pada saat ini kekuatannya hanyalah seorang dogat bintang 4. Oleh karena itu akan sangat sulit sekali bagi Xiao Yan untuk bisa menang kekuatan tekanan seperti ini. Semua orang pada saat ini menjadi semakin lemah dan hanya klon dewa asli yang pada saat ini masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Namun seiring dengan berjalannya waktu semua orang pada akhirnya terjatuh pingsan dan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak kuat. Xiao Yan pada akhirnya menggerakkan klon dewa asli dan bersiap untuk keluar untuk melihat situasinya. Namun begitu klon dewa asli hendak bergerak tiba-tiba mereka semua melihat pintu tempat mereka masuk pada saat ini menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lonjakan cahaya dipenuhi dengan tekanan semakin intens. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya dunia ini benar-benar akan segera hancur. Jika ini terus berlanjut Xiao Yan khawatir Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa tahan di dalam kehidupan ini. Banyak geledakan dan gemuruh pada saat ini terdengar bersamaan dengan tekanan yang menjadi semakin kuat. Di tengah-tengah situasi krisis ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak boleh mati di tempat ini. Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan dan jika benar-benar semuanya terpaksa, maka satu-satunya cara adalah Xiao Yan harus menggunakan pagoda pemurnian untuk menyelamatkan semua orang. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut tempat tersembunyi para dewa yang bergetar pada saat ini tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan getaran yang berhenti dengan sangat tiba-tiba tekanan yang tidak tertahankan juga pada saat ini menghilang dalam sekejap. Seluruh tempat suci para dewa pada saat ini seperti rumah dengan atap yang seketika terbongkar. Segala sesuatu di luar pada saat ini dapat terlihat dengan jelas di hadapan mata Xiao Yan. Ada cahaya di sekeliling Xiao Yan tetapi tidak ada pemandangan nyata yang terlihat sama sekali. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar seperti telah memasuki ruang yang tidak dapat dijelaskan. Namun pada saat yang sama Zhan Lao yang selalu diam pada saat ini tiba-tiba mulai berbicara. Zhan Lao berkata karena Xiao Yan berada di sini maka Zhan Lao akan membiarkan Xiao Yan melihatnya. Begitu suara Zhan Lao terdengar dan sebelum Xiao Yan sempat bereaksi Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuh dan jiwanya pada saat ini terasa terhunus. Semua yang ada di depan Xiao Yan dengan cepat menyusut dan sehelai daun pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera berpikir. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah kehidupan Xiao Yan yang dialami sebelumnya hanyalah sebuah keberadaan kecil seperti daun ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba daun tersebut kembali menyusut. Saat berikutnya Xiao Yan melihat sebuah pohon raksasa muncul di hadapannya. Pohon raksasa ini memiliki keseluruhan batang tubuh berwarna putih dengan daun-daun yang tumbuh di atasnya.
Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga melihat daun sebelumnya pada saat ini layu dan menguning. Setelah beberapa tarikan nafas berikutnya daun tersebut pun seketika terjatuh dan Xiao Yan menyadari sesuatu. Namun bersamaan dengan hal tersebut seluruh jiwa Xiao Yan pada saat ini segera kembali. Pemandangan luar biasa yang seperti ilusi ini benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir mungkinkah daun tersebut adalah dunia yang pada saat ini ditinggali oleh Xiao Yan. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung tiba-tiba seluruh tempat tersembunyi para dewa tenggelam dengan cepat. Tanah yang pada saat ini diinjak oleh Xiao Yan seperti sebuah kapal besar yang tiba-tiba terbang ke langit hingga akhirnya jatuh kembali ke laut. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan dan Xiao Yan segera menatap ke arah langit. Apa yang muncul di hadapan Xiao Yan pada saat ini adalah langit berbintang, tetapi langit berbintang ini sangat asing di mata Xiao Yan karena telah mengalami kehancuran besar, bersamaan dengan tanah yang diinjak oleh Xiao Yan yang pada saat ini tenggelam. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan adanya gaya untir yang sangat kuat. Xiao Yan yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan ini benar-benar menghanyutkan Xiao Yan. Orang-orang yang awalnya mengikuti Xiao Yan juga pada saat ini semuanya telah menghilang dan bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan aura mereka. Sepertinya kekuatan hisap yang berada di sini mungkin telah mengirim beberapa di antara mereka ke tempat yang berbeda. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya karena Xiao Yan tidak bisa mengendalikan tubuhnya termasuk klon dewa asli. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah tangan besar muncul di kehampaan. Tangan ini langsung mengulurkan tangannya dan tujuannya adalah klon dewa asli Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini di dalam hatinya ingin melawan meskipun Xiao Yan tidak bisa bergerak. Klon dewa asli benar-benar sangat berguna bagi Xiao Yan dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melepaskannya. Namun pada saat ini tiba-tiba suara Zhan Lao kembali berbicara dengan nada yang sangat serius. Zhan Lao berkata agar Xiao Yan jangan bertindak gegabah. Mereka pada saat ini tidak bisa menyinggung perasaan dari keberadaan ini. Mendengar perkataan Zhan Lao yang sangat serius Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya hanya bisa terdiam. Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah tangan yang menggenggam klon dewa asli hingga pada akhirnya segera menghilang dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kehilangan kontak dengan klon dewa asli. Xiao Yan sangat terkejut tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Zhan Lao telah berbicara dengan sangat serius dan hal tersebut menunjukkan bahwa sosok yang mengambil tindakan ini mungkin di luar imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan di bawah kekuatan hisap yang sangat besar kekuatan Xiao Yan sebagai seorang dogat bintang 4 ini tidak lagi dapat mempertahankan kesadarannya dan Xiao Yan segera terjatuh pingsan. Setelah waktu yang tidak diketahui di lautan kehampaan yang luas ini sesosok tubuh terlihat melayang. Pada saat yang sama sebuah bahtera juga perlahan mendekat dengan beberapa sosok yang berdiri di atasnya. Sementara itu sosok yang mengambang di lautan kehampaan untuk jangka waktu yang tidak diketahui ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih terjatuh pingsan dan keberadaannya telah ditemukan. Sementara itu di atas bahtera ada beberapa sosok yang berdiri dan semuanya memiliki ekspresi serius ketika menatap ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa saudara ke-9 telah ditemukan. Begitu semua orang melihat ke arah Xiao Yan mereka pada akhirnya segera bergegas untuk segera menyelamatkan Xiao Yan dan membawanya ke dalam bahtera. Mereka segera memeriksa kondisi Xiao Yan dan setelah beberapa saat sosok Ye Feiyu yang berasal dari kuil kuno yang merupakan saudara ke-7 Xiao Yan pada saat ini segera berbicara. Ye Feiyu berkata bahwa saudara ke-9 pada saat ini tidak bernafas. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Keyun dari kuil kuno juga segera berbicara kepada Ye Feiyu. Keyun berkata bukankah Yang Mulia Ratu meminta Ye Feiyu untuk menyiapkan minuman pengembalian dewa? Ye Feiyu pun segera mengangguk dan mengeluarkan botol giok dan mengangkat Xiao Yan sebelum akhirnya memasukkan minuman tersebut ke mulut Xiao Yan.
Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya Xiao Yan segera terbatuk. Begitu mata Xiao Yan perlahan-lahan terbuka, pandangan Xiao Yan pada saat ini masih terlihat kabur. Pada saat yang sama ada juga perasaan kehampaan di dalam jiwanya dan perasaan ini sangat tidak nyaman. Sementara itu Rancang yang juga pada saat ini berada di atas bahtera segera berteriak ke arah Xiao Yan. Rancang berteriak, akhirnya saudara ke-9 telah bangkit. Jika saudara ke-9 tidak bangun maka saudara perempuan ke-7 akan memberi Xiao Yan pernafasan buatan. Rancang pun seketika tertawa setelah berbicara, namun saat berikutnya Rancang merasakan sakit di biji karena pada saat ini Ye Feiyu tepat menghantam bagian selangkangannya. Ye Feiyu pun menggertakkan gigi dan pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kemaluan sebelum akhirnya membuang wajah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih memandang ke arah semua orang dengan tatapan bingung. Xiao Yan masih merasa pemandangan di hadapannya ini seperti mimpi dan Xiao Yan harus memastikan hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya di manakah Xiao Yan. Berada mendengar hal tersebut Rancang pun segera memulihkan diri sebelum akhirnya memandang ke arah dengan bingung. Rancang pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan saudara ke-9. Selain itu hal ini benar-benar membingungkan mereka. Bukankah saudara ke-9 telah pergi ke aliansi Dosian, tetapi mengapa dirinya pada saat ini berada di tempat ini? Xiao Yan pun pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang. Namun begitu Xiao Yan hendak lanjut berbicara, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba merasa kesakitan. Semua orang juga melihat ekspresi Xiao Yan yang pada saat ini buruk dan semua orang merasa sedikit khawatir. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa merasakan apa yang pada saat ini melonjak di tubuhnya dan Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan mereka. Semua orang juga pada saat ini membiarkan Xiao Yan untuk beristirahat sementara waktu. Singkat cerita, untuk waktu yang lama pada akhirnya semua orang telah sampai kembali di kuil kuno. Xiao Yan yang beristirahat juga pada saat ini perlahan membuka matanya. Dari kejauhan Xiao Yan mendengar sebuah suara yang berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka telah sampai di rumah. Xiao Yan pun terdiam mendengar kata-kata rumah yang benar-benar membuat Xiao Yan sangat tersentuh. Xiao Yan benar-benar telah pergi begitu lama dengan banyak rintangan yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun ini bukan rumah asli Xiao Yan, tetapi hal tersebut membuat Xiao Yan merasa sangat hangat untuk sementara waktu. Pada akhirnya Xiao Yan mengikuti semua orang di kuil kuno untuk turun dari bahtera. Xiao Yan kembali menatap area sekitar yang seperti surga dengan dipenuhi kabut yang menyejukkan dari kejauhan. Xiao Yan juga melihat sosok yang dikenalinya dan dua sosok ini juga saling memandang Xiao Yan. Salah satunya adalah Ding Yue yang telah tinggal untuk waktu yang lama di kuil kuno. Keduanya pada saat ini perlahan berjalan mendekati Xiao Yan dan begitu sampai Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat sosok satunya dengan wajah yang sangat tampan. Selain itu di belakang sosok ini juga ada sekelompok wanita cantik yang mengaguminya. Sosok tersebut pada akhirnya tersenyum dan berkata ternyata Xiao Yan baru saja tiba. Xiao Yan meninggalkannya di sini dan Xiao Yan benar-benar keluar untuk bersenang-senang. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar sosok yang baru saja berbicara. Namun dari gaya bicaranya Xiao Yan seketika langsung menyadari sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah ini adalah Xia Zhenghui? Ding Yue pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa setelah Xiao Yan pergi, Xia Zhenghui benar-benar telah berhasil dalam tahap pembentukan tubuh. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa mengenali penampilan dari Xia Zhenghui, tetapi melihat dari temperamennya tidak bisa dihindari sosok ini adalah Xia Zhenghui. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk bergegas masuk. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih merasa kebingungan di dalam hatinya. Tidak ada waktu bagi Xiao Yan untuk bercanda dalam waktu yang lama dan semua orang pada akhirnya bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini disiapkan tempat untuk beristirahat dan Xiao Yan segera kembali memulihkan dirinya selama periode waktu 1 bulan.
Xiao Yan terus-menerus meluangkan waktu untuk memikirkan dan menyelesaikan semua yang terjadi sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiao Yan juga bertemu dengan Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk saling berbincang-bincang. Mereka bercerita kepada Xiao Yan mengenai perkembangan mereka masing-masing. Mereka semua bekerja keras selama mereka tinggal di kuil kuno ini. Ding Yue juga telah memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknologi Styx. Dirinya telah menunggu untuk waktu yang lama dan dirinya telah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk masing-masing anggota tim Fearless. Sampai saat ini Ding Yue benar-benar dipenuhi dengan harapan akan kembalinya anggota-anggota dari tim Fearless. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga menceritakan kepada keduanya apa yang terjadi setelah Xiao Yan meninggalkan kuil kuno. Mereka semua berpikir bahwa apa yang dialami oleh Xiao Yan ini luar biasa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa perjalanan ini telah gagal. Meskipun Xiao Yan pada saat berangkat hanyalah seorang dosian, tetapi ketika Xiao Yan pulang, Xiao Yan telah menembus ke Dogat Bintang 4. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah mendapatkan sebagian besar warisan dari Yang Mulia. Dengan begitu tugas yang dipercayakan kepada Xiao Yan oleh Yang Mulia Ratu benar-benar telah terselesaikan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih tidak ingin menyerah. Pada saat ini masih ada bekas luka di tangannya yang merupakan keinginan lama dari Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini benar-benar belum bisa membantu Xiao Feng untuk menyelesaikan semuanya. Xiao Yan pun pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela nafas. Xiao Yan lanjut memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian hingga Xiao Yan sampai di sebuah aula. Di belakang aula utama ini terletak halaman dan ini adalah tempat tinggal dari Yang Mulia Ratu. Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh orang biasa sama sekali. Sementara Xiao Yan bergegas mendekat. Pada saat ini di sebuah mata air Xiao Yan bisa melihat adanya pemandangan yang sangat menakjubkan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sesosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan terus-menerus memandang ke Yang Mulia Ratu yang sedang melakukan aktivitasnya. Sementara itu Yang Mulia Ratu juga telah menyadari keberadaan Xiao Yan dan setelah beberapa saat mata indahnya pada akhirnya segera menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya juga segera berkata bahwa sudah lama sejak Xiao Yan datang kembali. Apakah pada akhirnya Xiao Yan membutuhkan waktu lama untuk mencari Yang Mulia Ratu? Terlebih lagi bukan ide yang baik untuk menerobos masuk ke tempat seorang wanita dengan cara seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini Xiao Yan pun berbalik untuk pergi. Namun suara lembut dari Yang Mulia Ratu pada saat ini segera terdengar di belakang Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan telah menyaksikan semuanya dan hal itu benar-benar tidak boleh dilihat oleh Xiao Yan. Namun setelah mendapatkan semua itu, apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan berbalik dan pergi? Xiao Yan pun segera berhenti dan Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan tersenyum kering. Xiao Yan pun berbalik dan berkata bahwa Xiao Yan hanya ingin memastikan bahwa memang tidak ada pintu ketika Xiao Yan masuk sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya segera tertawa sebelum akhirnya Xiao Yan bergegas mendekati sang ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa emosi Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Bahkan setelah reinkarnasi dirinya benar-benar masih menjadi seseorang yang tidak tahu malu seperti biasanya. Keduanya pada saat ini hanya bisa saling tersenyum sebelum akhirnya sang ratu segera berkata kembali kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata agar Xiao Yan menceritakan tentang keraguan di hati Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa terlalu banyak keraguan di dalam hati Xiao Yan. Menurut Xiao Yan, banyak keraguan ini hanya bisa diselesaikan jika kekuatan Xiao Yan benar-benar cukup kuat. Bahkan jika beberapa hal bisa diketahui oleh Xiao Yan, apalah artinya jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya? Sang ratu pada saat ini tampak tidak terkejut dengan kata-kata dari Xiao Yan. Sosoknya menganggukkan kepalanya dan berkata meskipun begitu apa pada saat ini rencana Xiao Yan selanjutnya? Bagi Yang Mulia Ratu pada saat ini meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiao Yan saat ini baru berlatih selama 10.000 tahun.
seluruh dunia Shenxie ini memiliki sejarah yang panjang dan apa yang diketahui oleh Xiao Yan masih sangat dangkal. Oleh karena itu sang ratu juga menyadari bahwa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya memang benar. Ada permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh Xiao Yan sendiri. Selain itu jika Xiao Yan ingin menyelesaikan permasalahan ini juga maka Xiao Yan benar-benar harus menjadi lebih kuat. Jika Xiao Yan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini maka itu berarti Xiao Yan kurang kuat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memiliki beberapa rencana, tetapi yang utama bagi Xiao Yan pada saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan benar-benar sangat ingin untuk bisa menerobos keabadian sesegera mungkin. Yang Mulia Ratu pun sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dari Dogat Bintang 4 ke tingkat keabadian benar-benar terlalu jauh. Namun meskipun begitu masih banyak peluang di dunia Shenxie ini tetapi Xiao Yan juga pada saat ini jangan terlalu banyak menyebutkan mengenai peningkatan ke tingkat keabadian. Sepertinya yang terbaik pada saat ini adalah menuju ke penerobosan Dogat Bintang 9 merupakan tujuan utama Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu. Bagaimanapun jika Xiao Yan ingin menerobos ke tingkat keabadian Xiao Yan harus melewati tingkat dari Dogat Bintang 9. Melihat Xiao Yan yang sedikit merenung Yang Mulia Ratu pun kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ada banyak peluang di dunia ini. Jika Xiao Yan membutuhkannya maka Paviliun Tianji akan dapat membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan pada saat ini segera sedikit memiliki binar di matanya. Xiao Yan pada akhirnya bertanya bisakah Paviliun Tianji menemukan berita tentang jantung api? Xiao Yan pada saat ini telah memperoleh 2 jantung api. Jika Xiao Yan ingin mengembangkan pagoda pemurnian maka Xiao Yan membutuhkan 3 jantung api. Oleh karena itu Xiao Yan berniat untuk menemukan jantung api lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan meningkatnya pagoda pemurnian tentu saja kekuatan Xiao Yan juga akan meningkat pesat. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa menemukan informasinya. Tetapi meskipun begitu akurasinya tidak akan bisa 100%, informasi ini akan memberi Xiao Yan beberapa target dari jantung api. Selain itu jantung api adalah benda yang sangat langka dan apakah Xiao Yan bisa menemukannya tergantung pada keberuntungan Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Yang Mulia Ratu segera bertanya apa rencana Xiao Yan setelah mendapatkan jantung api. Xiao Yan pun berkata bahwa pasangannya masih berada di dunia bawah. Mungkin Xiao Yan harus pergi ke dunia bawah untuk berjalan-jalan. Xiao Yan juga ingin sekali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat. Yang Mulia menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa waktu telah berlalu. Ribuan tahun sudah cukup untuk mengubah segalanya. Oleh karena itu mungkin saja teman serta kerabat lama telah berubah menjadi pasir kuning. Sesungguhnya apakah arti dari apa yang disebut sebagai kampung halaman? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan serius. Sosoknya berkata bahwa bunga akan mengalami siklus mekar dan gugur dan segala sesuatu di dunia ini memiliki awal dan akhir. Selain itu mereka juga tidak perlu terlalu bersedih karena takdir. Di sini jugalah tempat Xiao Yan dilahirkan dan dibesarkan dan selain itu bukankah hal yang baik jika Xiao Yan pulang membawa rezeki dan menyumbangkannya untuk tanah airnya? Sang ratu pun sedikit tersenyum dan tidak membantah Xiao Yan sebelum akhirnya kembali bertanya apakah ini sudah semua rencana Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit merenung dan pada akhirnya mengangguk sedikit. Xiao Yan pada saat ini masih merasa khawatir terlalu banyak level di dunia Shenxie yang belum dapat disentuh oleh Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus melangkah sedikit demi sedikit untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya dan mencari informasi. Terlebih lagi hampir sebulan telah berlalu dan Xiao Yan masih belum bisa merasakan keberadaan klon dewa asli. Perasaan ini pada akhirnya membuat Xiao Yan seolah-olah berpikir klon dewa asli pada saat ini telah mati.
Masih mustahil bagi Xiao Yan untuk menilai apa yang terjadi pada saat ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, sang ratu pada saat ini kembali mulai berbicara perlahan. Sang ratu berkata bahwa semuanya seperti apa yang Xiao Yan katakan. Selain itu ada beberapa hal yang akan dirinya beritahukan kepada Xiao Yan ketika Xiao Yan menerobos ke Dogat Bintang 9. Xiao Yan juga bisa membawa ke Yun dan yang lainnya bersama Xiao Yan kali ini untuk mencari jantung api. Mereka akan sangat berguna bagi Xiao Yan jika Xiao Yan menghadapi permasalahan di masa depan. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya ketika mendengar hal ini dan segera menolak kebaikan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan tahu bahwa para senior ini benar-benar sangat kuat. Tetapi Xiao Yan sendiri tidak ingin membawa mereka ke dalam kesulitan di dalam perjalanan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan memang tidak akan pergi sendirian kali ini, tetapi Xiao Yan kali ini hanya akan mengajak Ding Yue dan Xia Zhenghui. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sang ratu pun sedikit mengerutkan keningnya dengan kebingungan. Sang ratu pada akhirnya segera berkata bahwa mereka berdua bukanlah tandingan dari seorang Dogat. Selain itu sangatlah sulit untuk menembus ke tingkat Dogat dan jika membawa mereka bersama dengan Xiao Yan, sang ratu benar-benar khawatir. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan kembali berbicara dengan serius. Xiao Yan berkata justru karena mereka tidak cukup kuat maka harus mengajak mereka berlatih. Dunia ini benar-benar membutuhkan lebih banyak orang kuat. Xiao Yan akan membuat mereka menjadi semakin kuat untuk bisa terus-menerus bersanding dengan Xiao Yan. Sang ratu pun tidak membantah apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan segera bertanya kapankah Xiao Yan akan berangkat. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semakin cepat maka akan semakin baik. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata bahwa dalam 7 hari dirinya akan persiapkan semuanya dari Paviliun Tianji. 7 hari sepertinya adalah waktu yang cukup bagi Xiao Yan untuk bersiap kembali memulai perjalanan. Xiao Yan pun mengangguk dan ketika Xiao Yan hendak pergi tiba-tiba sang ratu kembali berbicara. Sang ratu berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus dirinya ingatkan. Xiao Yan tidak bisa pergi ke aliansi Dou-Xian sekarang karena tempat itu sudah tidak lagi sederhana seperti sebelumnya. Aliansi Dou-Xian ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Xiao Yan juga tentu mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun mengangguk dengan berat menunjukkan bahwa Xiao Yan mengerti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan secara alami menyadari di tempat hukuman para dewa meskipun Jin Wuye dan Jin Taiwei sangat kuat. Meskipun mereka sama sekali tidak terkalahkan tetapi Xiao Yan benar-benar telah menyimpan rasa curiga, meskipun klan Jin adalah yang teratas di dalam hal kekuatan di aliansi Dou-Xian, Xiao Yan khawatir mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memimpin aliansi Dou-Xian, sepertinya benar-benar ada sosok lain yang mengendalikan aliansi Dou-Xian di belakang mereka. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata kepada sang ratu bahwa dirinya telah mengetahui segalanya, terlebih lagi target sebenarnya Xiao Yan juga bukanlah mereka, namun meskipun begitu Xiao Yan pasti akan menghabisi mereka ketika waktunya tiba. Sang ratu pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini terlihat serius dengan mata yang dipenuhi tekad. Setelah hening sejenak pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan serius untuk tidak menikah lagi. Xiao Yan yang awalnya serius pada saat ini tiba-tiba merasa suasananya telah dibalik. Xiao Yan pun terbatuk dan pada saat ini Xiao Yan segera menstabilkan pemikirannya. Xiao Yan dengan terpaksa menghindari pertanyaan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan harus berterima kasih untuk hal ini. Xiao Yan harus mempersiapkan diri dan Xiao Yan juga tidak tahu berapa lama untuk bisa kembali setelah perjalanan ini. Namun meskipun begitu sebelum Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini merasakan ada sentuhan yang tidak bisa dijelaskan di kaki Xiao Yan. Xiao Yan pun menundukkan kepalanya dan pada saat ini melihat 2 kaki hangat putih cantik dan ramping yang menggosok kaki Xiao Yan. Xiao Yan pun buru-buru mundur setengah langkah dengan hati-hati dan pada saat ini benar-benar terkejut.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiao Yan khawatir Yang Mulia Ratu akan kehilangan statusnya karena melakukan hal ini. Mendengar hal tersebut Yang Mulia Ratu pun bertanya apa yang dimaksud dengan status atau identitas. Bukankah identitas dari Yang Mulia Ratu ini diberikan oleh Xiao Yan? Jika bukan dirinya adalah wanitanya, bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi ratu? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dan mulai mundur perlahan. Xiao Yan pun pura-pura gila dengan tertawa dan lanjut berbicara ngelantur ketika berkata ternyata ada ikan dalam kolam. Selain itu, apakah Ratu suka memasak rendang gembok? Dikatakan bahwa si unyil tidak akan bisa tumbuh besar bahkan sampai Firaun bangkit dan kembali ngojek. Xiao Yan pun lanjut semakin jauh mempercepat langkahnya melarikan diri dari pandangan Yang Mulia Ratu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang melarikan diri pada saat ini di luar dari paviliun, Xiao Yan melihat ada sekelompok sosok yang sama-sama terburu-burunya dengan Xiao Yan. Mereka semua adalah saudara-saudara Xiao Yan dan semuanya terlihat sedikit malu. Saat mereka melihat Xiao Yan keluar, mereka semua seketika melakukan aktivitas dengan paksa. Jelas sekali sekelompok orang ini pada saat ini benar-benar sedang menguping dan menonton. Namun Xiao Yan hanya berhenti sejenak dan terbatuk 2 kali sebelum akhirnya meninggalkan mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk memulihkan diri dalam waktu 7 hari yang pada saat ini tersisa di warung Budayanti.